Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Dia senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Allah kita senantiasa ada di pihak kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Malam hari ini kita akan memasuki ibadah doa kita yang di hari yang keempat dan bersyukur kepada Tuhan ini semua karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab kasih setia-Mu besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kemurahan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesus. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati kita katakan dalam yang kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur punya Bapa yang mulia, Bapa yang setia, yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Kalau kami ada di malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan, ibadah doa kami di hari yang keempat ini. Ini semua karena kemurahan Bapa bagi kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, baik kami semua hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini, bahkan umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Kami semua punya kerinduan hati yang sama, yaitu bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, lawat kami melalui kehadiran-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa Allah yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada malam hari ini kita bersama-sama akan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan hadirat Tuhan. Segala pergumulan kita, segala beban hidup kita akan serahkan kepada Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan, bagaikan bejana yang siap dibentuk, inilah kerinduan hati kami yang terdalam. Kami rindu Tuhan membentuk setiap pribadi kami, menjadikan kami bejana yang indah dalam tangan-Mu, sehingga kami dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini ya Bapa. Pada malam hari ini kami umat-Mu Tuhan, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami, mari berbicaralah bagi setiap pribadi kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Lawatlah kami dengan kuasa darah Yesus, dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap pribadi kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu kutipan yang saya kutip dari seorang hamba Tuhan bernama Andre Murray. Dia berkata bahwa sedikit doa dan sedikit firman adalah kematian bagi kehidupan rohani. Sedikit doa dan sedikit firman adalah kematian bagi kehidupan rohani. Sebuah takaran yang penuh dengan firman dan doa setiap hari memberikan kita kehidupan yang sehat dan penuh dengan kekuatan. Sebuah takaran yang penuh dengan firman Tuhan dan doa setiap hari memberikan kita kehidupan yang sehat, kehidupan rohani yang sehat, dan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melangkah dalam kehidupan kita. Kita perlu takaran firman Tuhan dan doa yang penuh dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertahan di tengah tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu firman Tuhan dan kita perlu untuk berdoa agar kita menjadi kuat. Pada malam hari ini, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita menjadikan doa sebagai kemudi dalam kehidupan kita, atau kita hanya menjadikan doa sebagai ban serep yang kita hanya mencari firman Allah dan mencari doa, datang berdoa kepada Allah cuman waktu kepepet atau waktu kita memerlukan saja. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita menjadikan firman Tuhan dan doa di hadapan Tuhan menjadi satu kebutuhan, menjadi alat penuntun dalam kehidupan kita untuk kita dapat berjalan, melangkah dalam kehidupan kita. Firman Allah dan doa haruslah menjadi kemudi yang mengarahkan kehidupan kita. Kemana kita akan melangkah? Kemana iman kita akan dibawa? Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab, di sana dikatakan bahwa dalam pelayanan yang Yesus lakukan, Yesus bukan hanya membagikan firman Tuhan, tetapi hal yang Yesus juga lakukan adalah Yesus berdoa syafaat bagi murid-muridnya dan bagi orang yang percaya kepadanya. Malam hari ini kita akan melihat mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-26. Kita tidak akan membaca semua ayat ini, tetapi kita akan melihat garis besar dari ayat yang akan kita lihat pada malam hari ini. Dalam perenungan malam hari ini kita akan melihat alasan mengapa Tuhan Yesus berdoa. Mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi murid-muridnya dan bagi orang yang percaya, yaitu kita semua. Ada 3 alasan mengapa Yesus berdoa syafaat bagi kita semua. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, alasan mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita. Yang pertama adalah supaya kita menerima hidup yang kekal. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-24. Ayat yang kedua, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus
Kristus yang telah Engkau utus. Ayat yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dalam kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kita lihat alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita, yaitu supaya kita semua yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, hidup kekal seperti apa yang Yesus maksudkan? Yang pertama adalah kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah dan kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini berarti bahwa kita memiliki pengenalan secara pribadi dengan Allah kita. Bukan cuma sekedar tahu, tetapi kita mengenal Allah kita. Kemudian hidup kekal yang Yesus maksud dalam doanya adalah supaya kita mengenal Allah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam persekutuan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Persekutuan yang terus bertumbuh, berkembang dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Hidup kekal yang Yesus maksud dalam ayat ini juga yaitu bahwa suatu kualitas iman orang percaya. Apakah kita memiliki kualitas iman di hadapan Tuhan? Kemudian di ayat yang ke-24 tadi kita baca, hidup kekal yang Yesus maksud dalam ayat ini adalah kehidupan kekal bersama dengan Yesus di surga. Kehidupan kekal bersama dengan Yesus, di mana Yesus berada, kita akan bersama dengan Yesus. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Kalau di dunia ini, Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sulit bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah. Tetapi jika kita percaya kepada Yesus, dan Yesus telah berdoa bagi kita semua. Jika kita percaya kepada Yesus, kita dapat melihat kemuliaan Allah. Dan kasih Allah akan tinggal di dalam kita. Kehidupan kekal memberikan kasih Allah yang kekal juga bagi kita. Alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita? Supaya kita semua menerima kehidupan kekal. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita? Alasan yang kedua adalah supaya kita terlindungi dari yang jahat. Mari kita lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Ayat ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kebenaran firman Tuhan yang kedua pada malam hari ini, Tuhan Yesus berdoa bagi kita, yaitu supaya kita terlindungi dari segala yang jahat. Apa yang jahat? Apa yang dimaksudkan dengan hal yang jahat? Yaitu dosa, iblis dan tipu dayanya. Dalam Alkitab kita melihat dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Di sana diceritakan bahwa Yesus dicobai di padang gurun dalam puasanya selama 40 hari. Yesus dicobai tentang makanan, kekuasaan, dan bagaimana Yesus harus menguji kekuatan yang datang dari Tuhan. Yesus diperhadapkan dengan ujian dan Yesus mampu menghadapi itu. Yesus tahu bahwa sebagai manusia biasa kita pun diperhadapkan dengan dosa, dengan kayuan dan godaan dari iblis yang tidak ada henti-hentinya dalam kehidupan kita. Banyak perbuatan jahat di dalam dunia ini, baik itu pengkhianatan, keinginan untuk membalas dendam, iri hati, perseteruan dengan yang lain, kebencian yang terus-menerus kepada orang lain, keangkuhan hidup, keinginan daging yang terus-menerus membuat kita bergelora, membuat kita ingin jatuh di dalamnya, keinginan mata kita yang tidak pernah habis-habis,
Semakin hari orang semakin mencari harta kekayaan terus-menerus, mereka menjadi mementingkan diri sendiri. Ada begitu banyak perbuatan jahat. Dan Tuhan mau bahwa supaya kita terlindungi dari segala yang jahat. Tuhan Yesus berdoa agar kita terlindungi dari segala yang jahat, dari godaan iblis yang terus-menerus menipu kita. Yesus berkata bahwa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari segala yang jahat. Tuhan Yesus telah berdoa bagi murid-muridnya. Yesus tahu bahwa ke depan murid-muridnya akan mengalami tantangan yang jahat. Dan Yesus telah berdoa, maka Allah tetap memberikan mereka damai sejahtera. Allah tetap memberikan mereka kekuatan untuk dapat melewati semuanya. Karena Allah bersama dengan mereka. Alasan yang kedua, mengapa Yesus bersyafaat bagi kita semua? Yaitu supaya kita semua terhindar dari yang jahat. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita? Yang ketiga adalah supaya kita menjadi satu. Mari kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Alasan yang ketiga yaitu supaya kita menjadi satu. Dalam bahasa Yunani yang dimaksudkan dalam ayat ini, menjadi satu yaitu berarti bahwa suatu tindakan yang berkesinambungan, suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan. Kita gereja, orang yang percaya kepada Allah terus-menerus menjadi satu, bergandengan tangan. Kita saling mendoakan, walaupun kita ada di rumah masing-masing, kita saling mendoakan. Kita saling memberi kabar, memberikan kebenaran firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi satu dalam iman kepercayaan kita kepada Allah kita. Yesus mau bukan sekedar pertemuan-pertemuan rohani saja di gereja mungkin. Tetapi Tuhan Yesus mau adanya kesatuan hati, kesatuan tujuan, kesatuan pemikiran, dan kesatuan kehendak dalam orang percaya untuk terus-menerus percaya kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah mau supaya kita menjadi satu, tidak terpecah belah oleh perselisihan, oleh keinginan-keinginan pribadi kita. Tetapi Allah mau kita semua menjadi satu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Ada 3 alasan pada malam hari ini, mengapa Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi kita, yaitu supaya kita menerima hidup yang kekal. Yang kedua, supaya kita dijauhkan dari segala yang jahat. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus mau kita sebagai orang yang percaya kepadanya menjadi satu, punya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa doa syafaat itu sangat penting. Seperti Yesus telah berdoa syafaat bagi kita, kita pun harus berdoa syafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Masih banyak orang yang tersesat, domba-domba yang terhilang. Mari kita berdoa bagi mereka semua. Seperti Yesus telah berdoa, biarlah kita juga punya kerinduan yang besar. Seperti Yesus berdoa bagi kekekalan bagi orang lain, biarlah kita juga punya kerinduan yang sama. Kita merindukan orang lain menerima hidup yang kekal seperti yang Yesus janjikan bagi kita semua. Supaya orang lain juga terlindungi dari segala yang jahat. Bukan cuma kita saja, tetapi biarlah orang lain juga menerima perlindungan dari Tuhan. Dan biarlah orang lain juga yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi satu iman dengan kita, percaya kepada Allah, dan mereka menerima anugerah yang datang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur kami punya Alkitab di mana kami belajar, kami melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yesus telah hidup, melakukan pekerjaan pelayanannya di dunia ini.
Selain memberitakan firman Tuhan, tetapi Yesus juga telah berdoa syafaat bagi murid-muridnya. Dan Yesus telah berdoa syafaat bagi kami semua orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya kami menerima anugerah hidup kekal, supaya kami terlindung dari segala yang jahat, dan supaya kami semua menjadi satu. Tuhan, berikanlah kami hati yang besar, berikanlah kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan hadirat Tuhan. Ada 2 pokok doa pada malam hari ini. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa bagi Gereja Kemah Injil yang ada di Indonesia ini, baik Gereja Kemah Injil pusat, wilayah, dan daerah-daerah. Kita akan berdoa. Yang pertama yaitu bagi GKI Aras Pusat dan Badan Pengurus Harian Pusat, agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi para pengurus, dan biarlah juga segala program kerja yang telah dirancang atau diagendakan dapat dilaksanakan. Dan kita juga akan berdoa bagi rapat kerja nasional Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2020 yang belum bisa dilaksanakan pada tahun ini karena COVID-19. Kita akan berdoa kiranya di tahun depan ini dapat terlaksana dengan baik. Kita juga akan berdoa bagi badan pengurus wilayah dengan program kerja yang ada, dan juga kita akan berdoa bagi rapat kerja wilayah juga yang belum dapat dilaksanakan. Dan kita akan berdoa juga bagi badan pengurus daerah di daerah masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan sama seperti Rakerwil yang belum bisa dilaksanakan, Rakerda juga belum bisa dilaksanakan pada tahun ini. Kiranya kita akan berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan biarlah Tuhan yang akan menolong. Biarlah gereja Tuhan tetap bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi dimanapun kita berada. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami umat-Mu mau berdoa syafaat bersama-sama. Kami berdoa bagi Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Kami berdoa bagi program-program yang sudah dicanangkan oleh Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, dan Badan Pengurus daerah-daerah masing-masing, Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap program yang sudah dicanangkan dapat berjalan dengan baik,
Semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Allah kami akan bekerja melalui gereja kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Mari Engkau berkati semua pengurus yang ada di pusat, yang ada di wilayah, yang ada di daerah-daerah. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya Allah Bapa kami menyertai mereka dalam setiap pelayanan dan tugas-tugas tanggung jawab yang sudah diemban. Kiranya Tuhan akan memberikan mereka bahu yang kuat sehingga mereka dapat mengerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, dan rapat kerja daerah yang belum dapat dilaksanakan pada tahun ini karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kiranya di tahun yang mendatang Tuhan akan memberikan kesempatan untuk pengurus-pengurus yang ada dapat melaksanakan rapat kerjanya sehingga mereka dapat merencanakan program kerja yang dapat membawa berkat bagi seluruh gereja Kemah Injil yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Berkatilah gereja Kemah Injil yang ada, biarlah kami dengan denominasi gereja yang lain boleh bergandengan tangan membagikan tentang kasih-Mu, sehingga dunia dapat mengenal Engkau Tuhan melalui kehadiran gereja Kemah Injil Indonesia dan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini, pokok doa yang kedua, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta, yang kita sama-sama ketahui bahwa telah terkena dampak dari COVID-19 yang ada, sehingga ini telah membuat dunia usaha mengalami penurunan dalam penghasilan, dalam ekonomi yang ada. Semua kita bergumul tentang ekonomi yang ada. Kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin juga di PHK karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga akan memberikan pertolongan sehingga semua jemaat Tuhan dapat tetap terpelihara, semua kebutuhan jemaat dapat terpenuhi. Segala kebutuhan baik makan minum, kebutuhan tempat tinggal, kiranya Tuhan yang akan menolong mencukupkan semuanya, biaya-biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak-anak kita. Kita juga akan berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa bagi pemimpin kami yang ada di Indonesia ini, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajaran kepemerintahan yang ada Tuhan. Mari Engkau berikan mereka kekuatan dalam menanggung setiap beban-beban yang dipikul saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menjaga, menyertai mereka dan menolong mereka sehingga segala kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk bangsa dan negara kami ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada bangsa dan negara kami ini kedamaian. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara kami. Dan biarlah melalui COVID-19 ini Tuhan, bangsa kami juga boleh bertobat, boleh berpaling kepada Tuhan, boleh mencari Engkau Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Kami percaya untuk segala sesuatunya ada maksud Tuhan tersendiri. Dan kami percaya Tuhan bahwa semua ini adalah atas seizin Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak meninggalkan bangsa kami, tetapi Tuhan yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Perekonomian yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini yang sedang dalam keadaan yang susah Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati bangsa dan negara kami. Para pengusaha yang mungkin saat ini sedang bergumul juga, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin di PHK karena COVID-19 ini Tuhan, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang harus tinggal di rumah. Mari Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga segala kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik makanan, minuman, dan segala kebutuhan untuk biaya tempat tinggal dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang akan menyediakan segala yang mereka perlukan. Kami percaya bahwa kami tidak perlu khawatir dalam segala hal, tetapi kami harus menyatakannya kepada Allah dengan permohonan dan dengan ucapan syukur. Kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dengan segala kebutuhan mereka. Segala sesuatu yang mereka rindukan,
kiranya Engkau yang akan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan mengakhiri doa kita pada hari yang keempat ini. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu dapat bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang indah. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami. Dan kami semua pada malam hari ini akan beristirahat. Kiranya Bapa akan menyertai kami semua dalam tidur kami. Sehingga malam ini kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan besok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mengakhiri ibadah kami dengan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa kami senantiasa menyertai kami dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Menyertai kami, memberkati kami semua, menghibur kami. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.